Happy cuan, salam profit pada masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video edukasi tentang analisa saham mingguan yang pas update data pada tanggal 8 Januari, data EUD ya, end of day, 8 Januari 2021, kemudian ini berlaku untuk 1 minggu ke depan ya. Mulai tanggal 11 sampai dengan 5 hari ke depan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya, seperti kita ketahui yang terjadi di IHSG pada minggu kemarin merupakan minggu yang di akhir minggu ternyata IHSG kembali naik ya, kembali tembus ke kisaran 6.200-an, di atas 6.200-an, sehingga beberapa saham memang naik secara fantastis ya. Kemudian hampir semuanya ya, hanya ada beberapa saja yang tidak seperti itu. Karena memang sentimennya cukup positif sekali ya. Kemudian yang perlu kita waspadai adalah kenaikan yang terlalu dini ini ya, patut diwaspadai di beberapa minggu ke depan itu bisa terjadi penurunan yang mendadak, sifatnya mendadak ya, karena sudah beberapa market maker akan mengambil aksi take profit. Ini perlu hati-hati ya. Jadi kalau bagi yang sudah ketinggalan, tidak perlu mengejar kereta yang sudah lewat ya. Kereta yang sudah lewat itu tidak perlu kita kejar, karena kalau kita kejar kita akan capek sendiri dan alhasil akan nyangkut di atas, tetapi kita menunggu jadwal keberangkatan kereta yang berikutnya. Baik, saya lanjut ke masing-masing emiten. Untuk mingguan ini saya akan kasih bonus dengan 16 emiten yang saya analisa ya. Emiten yang pertama yang saya analisa adalah ANTM atau Antam ya. Antam ini fantastis sekali saham ini ya. Karena memang isu baterai listrik itu ya, baterai untuk molis atau mobil listrik atau EV bahasa Inggrisnya ya, electric vehicle ya. Ini akhirnya Antam menjadi primadona di pasar ya. Karena sebenarnya Antam ini secara valuasi sudah cukup mahal ya, tetapi karena membackup dari mobil listrik dari Tesla ya, sudah kerjasama dengan Tesla. Tesla sudah buka pabrik di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nah, ini menjadikan isu yang sehingga harga dari ANTM ini naik gila-gilaan. Baik, kita lihat ya di sini emoticon berwarna hijau, kemudian juga buyer menguasai pasar, kemudian kalau kita lihat pembelian dominasi daripada penjualannya, volume perdagangan naik sangat tinggi ya pada akhir minggu kemarin, dan bisa kita lihat memang dari hari Kamis itu, di hari Kamis itu kenaikan yang cukup tinggi, kemudian di hari Jumatnya ada koreksi sedikit untuk ANTM ya. Saya kira cukup wajar ya, karena banyak yang mengambil aksi take profit ya untuk kesempatan ini, karena sudah cukup tinggi yang didapatkan, persentase keuntungannya atau persentase profitnya sudah cukup besar. Jadi bisa kita lihat dari chartingnya. Kemudian kalau kita lihat di indikator market maker melakukan akumulasi untuk ANTM ya. Saya kira ANTM untuk ke depan masih sangat prospek ya. Tetapi saya merasakan ini kenaikannya terlalu cepat ya, karena prediksinya kan sampai dengan zona 4.000-an dan ini sudah mau menembus zona 3.000-an ya dalam jangka waktu yang cukup singkat ya. Januari belum berakhir tapi sudah sedemikian tinggi kenaikannya karena isu baterai dari mobil listrik itu. Ya seperti kita ketahui kan saham Tesla juga di Dow Jones itu juga sangat menjadi primadona ya, kenaikannya juga 1000% lebih dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun saja. Ya, kemudian yang berikutnya
Tower ini adalah salah satu industri yang mensuplai menara untuk telekomunikasi ya. Ini juga patut kita cermati ya, karena seperti kita ketahui sekarang era basis data ya, karena semuanya pekerjaan kita lakukan berbasis data, work from home ya, kerja dari rumah, kemudian itu semuanya dibutuhkan dibutuhkan data yang stabil ya, data telekomunikasi yang stabil. Jadi tower setelah mengalami fase downtrend ada sentimen positif ya tower karena mensuplai menara telekomunikasi. Bisa kita lihat emotikonnya berwarna hijau, buyer baru saja menguasai pasar ya, ini salah satu yang prospek ya. Kemudian kalau kita lihat untuk perdagangan, volume perdagangan masih kecil dan penjualan masih dominan dibandingkan pembelian. Kemudian di sini ada golden cross ya. Kemudian di sini juga ada sinyal untuk dot, sinyal berupa dot berwarna biru ya, artinya buy untuk tower ya. Ada sinyal buy dan kita lihat candlestick pada hari kemarin naik tipis 965 ya. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan market maker sudah mulai mengakumulasi tower secara diam-diam. Jadi ini prospek. Kemudian lanjut ke Pegas itu juga sama ya. Kemarin ada isu pajak yang cukup besar 3 triliun dan ternyata sudah diselesaikan oleh Kementerian BUMN, tidak menjadi masalah lagi sehingga Pegas setelah koreksi kemudian di situ sudah ada sinyal purple arrow dan dot berwarna blue ya. Ini semuanya adalah sinyal untuk buy ya. Jadi bisa di-buy pada harga yang sudah tertera ini ya. Candlestick-nya juga pada penutupan Jumat kemarin itu sudah berwarna hijau. Kemudian kalau kita lihat market maker sudah melakukan akumulasi. Jadi Pegas, PT Gas Nusantara itu bisa di-buy di angka tersebut. Lalu BSDE, Bumi Serpong Damai, ini adalah properti ya, salah satu pesaing kuat daripada Pewon, Pakuwon Jati. BSDE ini, kalau di BSDE ini di seputaran Tangerang dan Jabodetabek ya, untuk untuk lahannya, lahan pemasarannya. Nah ini juga salah satu cukup prospek ya, karena ini sudah ada ada koreksi semenjak di tanggal ini ya, di bulan Desember sudah ada arrow berwarna merah mengarah ke bawah dan pada penutupan kemarin sudah ada sinyal dot blue, artinya sudah bisa di-buy sebagian untuk BSDE, Bumi Serpong Damai. Nah ini bisa kita lihat di sini. Nah ternyata penjualan lebih dominan, masih lebih dominan daripada pembelian, tetapi jangan lupa di sini sudah mulai reversal ini. Dari saya kita lihat memang antara distribusi ya untuk market maker melakukan sedikit distribusi ya untuk memperoleh harga yang lebih murah sehingga bisa diperhatikan untuk BSDE. Lalu kemudian range ini adalah industri makanan mentah ya, pesaing daripada Hero, Hypermart dan Giant ya. Seperti kita ketahui Giant sudah collab, Hypermart juga beberapa sudah collab dan range ini bertahan di masa pandemi ini karena segmennya adalah segmen menengah ke atas. Dan seperti kita ketahui range mengalami koreksi ya, ini ketika ada koreksi seperti ini sebenarnya kesempatan kita untuk buy sebagian ya. Ini kalau kita lihat sudah mulai menunjukkan bahwa buyer menguasai ini, emotikonnya hijau, kemudian buyer dominan dan sudah ada golden cross di sini sehingga range ini bisa di-collect ya.
Kemudian kalau kita lihat sudah ada purple arrow di awal tahun. Dan kalau kita lihat market maker sudah melakukan akumulasi sehingga untuk range ada sinyal buy moderate. Kemudian cepin ini juga sama ya. Setelah mengalami koreksi dan di hari penutupan di Jumat kemarin ternyata ada reversal. Itu bisa kita lihat di sini berwarna hijau ya emotikonnya, kemudian buyer menguasai, kemudian juga di sini sudah ada golden cross dan penjualan mulai menyempit ya dominasi penjualan sehingga mulai muncul dominasi pembelian. Dan bahasa kita lihat di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Dan terbukti kemarin, Jumat kemarin reversal ya untuk cepin. Dan di sini untuk cepin jangan lupa ada dot ya, ada dot berwarna blue artinya bisa di buy sebagian. Lanjut ke TINS, PT Timah ini pergerakannya hampir sama dengan ANTM ya atau Antam. Dan bisa kita lihat dia juga kenaikannya fantastis ya. Fantastis sekali ya untuk TIN dan PT Timah ini bisa kita lihat di sini sudah setelah koreksi beberapa saat dan kemarin sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal. Bisa kita lihat berwarna hijau, emoticon, buyer sudah mulai menguasai pasar, kemudian pembelian sudah dominan dan ada golden cross di sini yang terjadi dan memang di sini ada blue dot ya, artinya ada sinyal buy dari Januari itu bisa dikoleks ya, kemudian market maker sudah mulai melakukan yang namanya akumulasi ya. Jadi bisa di buy pada saat ini mumpung masih ada koreksi. Kemudian lanjut ke Pewon, Pakuwon ya, Pakuwon ini sudah downtrend, lagi downtrend. Karena berwarna merah emotikonnya, seller juga menguasai pasar sejak awal 2021 dan bisa kita lihat di sini memang penjualan lebih dominan daripada pembelian. Kemudian sinyal sudah terjadi berkali-kali ya, sinyal purple arrow maupun blue dot ya. Sehingga ini sebenarnya bisa dikolek ya untuk Pewon karena Pewon ini masih jauh daripada harga valuasinya. Dan bisa kita lihat di sini memang market maker melakukan distribusi. Market maker melakukan distribusi tujuannya adalah untuk mendapatkan harga yang lebih murah ya. Karena seperti kita ketahui mal-mal yang dimiliki oleh Pewon ya, Tunjungan Plaza 1 sampai dengan 6, kemudian Royal, Pakuwon ya, perumahan elit, Pakuwon City dan lain sebagainya itu sudah mulai menghasilkan hasil yang signifikan semenjak COVID ya. Sehingga Pewon adalah prospek untuk jangka panjang. Lalu berikutnya Harum ya. Harum ini sama dengan ANTM ya. Dia membackup nikel ya untuk baterai mobil listrik atau EV ya, electric vehicle. Nah ini juga kenaikannya cukup signifikan di hari Minggu terakhir kemarin ya, tetapi masih ada sinyal juga, terus ada sinyal ini ya. Ada blue dot beberapa kali dan candlestick-nya candlestick utuh ya, utuh bodinya cukup panjang ya di 2 hari Kamis dan Jumat kemarin. Karena memang sentimennya sentimen positif ini ya, dia membackup nikel di Morowali ya untuk nikel untuk baterai mobil listrik. Bisa kita lihat di sini berwarna biru ya, buyer menguasai, kemudian emoticon berwarna hijau dan pembelian sudah dominan. Ada golden cross di sini ya, wajar ini berarti memang naik tinggi. Kemudian kalau kita lihat market maker melakukan akumulasi untuk kode Harum. Kemudian Wijaya Karya
Wika ya. Wika ini adalah sektor konstruksi. Seperti kita ketahui ternyata di era Presiden Jokowi ini walaupun ada pandemi, konstruksi tetap berjalan pekerjaannya 100% berjalan dengan protokol COVID ya, sehingga perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN itu sahamnya juga naik. Ya, Wijaya Karya ini ya bisa kita lihat di sini berwarna hijau emoticonnya, kemudian buyer menguasai, dan bisa kita lihat di sini untuk Jumat kemarin candlestick berwarna hijau dan market maker melakukan akumulasi. Lalu lanjut ke WSKT. WSKT ini sama dengan Wijaya Karya ya, Waskita Karya. Ini adalah konstruksi juga perusahaan BUMN, dan untuk WSKT kemarin ada sinyal dot berwarna merah ya untuk TP sebagian. Bisa kita lihat memang di Jumat kemarin candlestick-nya adalah candlestick merah. Kemudian emoticonnya berwarna hijau, buyer menguasai, dan volume perdagangan juga cukup besar, dan bisa kita lihat market maker melakukan akumulasi untuk WSKT. Lalu lanjut ke BBNI. BBNI ini adalah salah satu bank BUMN yang segmen pasarnya berbeda ya dengan BRI dan BCA. BNI ini lebih ke luar ya, lebih membuka cabang di luar negeri, banyak sudah di Malaysia, di Brunei, di Jepang ya. Nah, ini kita lihat di sini untuk BBNI masih ada koreksi di sini ya, berwarna merah. Kemudian seller masih dominan. Kemudian kalau kita lihat penjualan lebih dominan daripada pembelian, dan kemarin ada reversal ya, sedikit reversal ya, karena memang sudah ada sinyal ini purple arrow 2 kali ya. Reversal di harga 6.475 ya di penutupan kemarin, dan bisa kita lihat di sini ternyata market maker melakukan akumulasi lagi untuk Bank BNI. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, analisa ini berlaku mingguan ya, disclaimer mode on. Jadi semua keputusan yang Anda ambil di pasar adalah tanggung jawab Anda sendiri ya. Saya di sini semata-mata memberikan edukasi yang saya berikan secara gratis, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like serta klik tanda lonceng sehingga Anda akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama untuk video-video yang barusan saya upload. Dan juga saya akan semangat untuk membuat video-video edukasi yang lain. Terima kasih. Salam cuan, happy profit, salam sehat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ya.